Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Muhammad Fadilah Ajhar. Di sini saya mewakili kelompok saya mengenai pengerjaan TA, yaitu mengenai bisnis aplikasi. Di sini kami diharuskan untuk menambahkan fitur dari tugas akhir angkatan sebelumnya, yaitu batch 6, mengenai aplikasi yang telah ada, yaitu aplikasi minimarket management system. Nah, di sini yang kami tambahkan itu merupakan customer relationship management ya, berupa CRM. Nah, CRM tersebut kita mempergunakan sebuah engine yang open source dengan nama OpenCRX. Nah, OpenCRX tersebut yang akan menghandle dan menangani semua proses yang terkait dengan customer relasinya. Nah, bagaimana sih OpenCRX itu berjalan? Kita lihat gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, di sini OpenCRX tersebut dibangun oleh library lainnya juga yang disebut dengan OpenMDX. Nah, CRX tersebut merupakan sebuah aplikasi web base yang dimana mempergunakan bahasa pemrograman Java, sehingga yang dihasilkan yaitu berupa JSP. Nah, di sini kita mempergunakan sebuah server. Bila kita menggunakan JSP, Java Server Page, sehingga kita menggunakan server dengan Apache Tomcat. Nah, di sini setelah yang disebutkan sebelumnya, yang dimana OpenCRX tersebut dibuat dengan bantuan OpenMDX. Apa sih OpenMDX tersebut? OpenMDX tersebut merupakan sebuah library juga yang dibuat oleh sebuah perusahaan dan dikembangkan oleh banyak dari kontributornya, sehingga akhirnya open source. Nah, di sini antara OpenMDX dan OpenCRX saling terkait, yang dimana si OpenMDX tersebut bertugas untuk menangani proses pembuatan GUI, mulai dari tampilannya, menu-menunya, dan juga dia bisa membuat sebuah model yang dimana dari berbentuk dari UML, yaitu class diagram. Kita membuat class diagram dulu, kemudian dari gambar class diagram dengan bantuan MDX tersebut dia akan mengenerate sebuah file Java. Nah, dari Java tersebutlah yang akan dipergunakan oleh OpenCRX dari OpenMDX. Di sini telah menyediakan fungsi yang dimana untuk merubah UML yang telah kita buat. Misalkan di dalam UML tersebut kita membuat sebuah produk. Nah, di situ kita akan mendefinisikan semua atribut dan prosedur yang akan kita pergunakan, yang nantinya dipakai dalam pemrograman untuk OpenCRX-nya. Dan juga kita harus membuat database yang dimana antara UML yang telah kita buat tersebut harus memiliki koneksi ke database. Jadi setiap satu model yang telah dibuat dalam UML tersebut akan berelasi dengan database yang telah kita buat. Contohnya, kita memiliki sebuah UML, misalkan saja model produk. Nah, di situ kita juga harus membuat sebuah tabel dalam database yang telah disediakan. Ini mengenai tabel produk, misalkan nama produknya apa, barcode-nya apa, terus produk ID-nya berapa, terus kuantitinya berapa. Nah, dari situ, dari UML yang telah kita buat, kita relasikan dengan database-nya, lalu kita build menggunakan OpenMDX, maka keluarlah file Java. Nah, dari Java yang dibuat tersebut akan menghasilkan file-file terkait dengan koneksi ke database-nya, bagaimana dia proses select, insert, update, dan delete-nya. Sehingga dengan menggunakan OpenMDX, semua proses terhadap database telah dibuat, dan juga untuk pembuatan model telah dibantu juga, sehingga OpenCRX tersebut akan lebih mempermudah untuk proses ya. Di sini dengan bantuan OpenCRX, dengan adanya tambahan beberapa fungsi yang telah dibuat, yaitu dia dapat menghasilkan namanya API. Di situ dia akan menghasilkan API yang formatnya bisa berbentuk XML ataupun JSON. Nah, data dari XML ataupun JSON tersebut nanti bisa dipakai oleh perangkat lain, misalnya saja Android. Nah, sehingga apabila kita ingin membuat aplikasi yang berbasis Android dengan
menggunakan engine OpenCRX itu bisa, sehingga semua data terkait customer relationship bisa kita tampilkan di dalam sebuah mobile device Android. Nah, di sini terkait dengan TA sebelumnya yang telah ada yaitu Minimart. Jadi kita kan menggabungkan database yang dimiliki oleh Minimart tersebut dan dengan database OpenCRX. Di sini database OpenCRX yang dipergunakan mungkin mengenai pembuatan account, pembuatan untuk dipergunakan untuk pembuatan login. Lalu di sini di Minimart nanti mengenai proses penjualannya, sales, accounting, inventory, dan lain hal sebagainya. Kemudian apabila database telah kita satukan, kita bisa mencoba menjalankan OpenCRX tersebut. Nah, ini merupakan tampilan login pertamanya dari OpenCRX. Kita diharuskan untuk menginputkan username dan password. Kita inputkan guys, dan passwordnya juga guys. Lalu kita login. Nah, di sini tampilan home-nya untuk OpenCRX. Nah, di sini kami bertugas untuk menghilangkan beberapa menu dan juga untuk menambahkan fitur tergantung dari database Minimart yang telah ada ini. Apabila kita lihat database-nya untuk Minimart, ini beberapa untuk tabel usernya, ini untuk tabel Minimartnya, tabel-tabelnya, dan kita juga memiliki database CRX yang merupakan database dari OpenCRX tersebut. Jadi di sini kita akan menggabungkan dua database dan database dari Minimart. Nah, di sini kami telah menghilangkan beberapa menu, kami berhasil menghilangkan fitur dan menunya. Di sini seharusnya masih banyak kami hilangkan, mulai dari salesnya, kemudian dari ada penggunaan accounting, di sini terus juga ada tentang dokumen, terus security kita buang. Jadi kita menggunakan yang kita pergunakan yaitu mulai dari kita menampilkan home untuk login dari user yang masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini kita ada manajemen account siapa saja yang telah terdaftar pada sistem. Bisa dilihat ada guest, admin. Terus juga kita lihat ada produk. Di produk di sini apa yang ada. Nah, dari sini kami akan coba menjelaskan sistem apa sih yang akan kami buat. Nah, di sini gambaran umumnya. Mungkin Minimart itu yang telah ada. Sistem yang sebelum untuk Minimart telah dibuat ke angkatan batch 6. Dan kita akan menggunakan OpenCRX sebagai customer relationship manajemennya, dan dengan database yang telah nantinya kita gabungkan antara database Minimart dan OpenCRX, lalu kita akan membuat sebuah API. API itu akan dipergunakan oleh Android. Nah, di sini kami akan membuat dua API. Yang pertama ada API dari Minimart dan kedua dari API dari CRX. Kenapa ada dua? Yang satu Minimart ini karena bahasa pemrogramannya PHP, sedangkan yang CRX adalah Java. Sehingga API-nya ada dua. Yang satu API untuk OpenCRX yang nanti dipergunakan oleh Android ada dua buah, dan juga API Minimart ada satu buah. Nah, di sini kami akan membuat aplikasi Android ada tiga. Yang pertama untuk General Manager, kemudian untuk pegawainya yaitu terdiri dari purchasing, inventory, accounting. Kemudian kami juga membuat versi untuk customer, si pembeli dari minimarket tersebut. Nah, yang telah kami kerjakan sampai saat ini, dari menghilangkan fitur OpenCRX kami telah selesai, dan dari proses yang untuk menambahkannya kami masih belum beres untuk menambahkannya. Kami baru sampai bisa dilihat di sini UML telah kami buat, kemudian telah kami generate oleh OpenMDX dan menggunakan Java. Yang kami belum dari situ bagaimana dari OpenCRX tersebut kita menampilkan menu yang sesuai, karena menu
dan tampilan tersebut di-define di dalam sebuah file XML. Nah, yang belum bagaimana kami membuat sebuah menu dan tampilan itu masih terkendala di bagian situ, sehingga bagian itu belum bisa kami tampilkan. Lalu kita lihat yang akan kami buat itu ada satu API untuk Carek, yang kedua API minimarket, dan 3 buah aplikasi Android untuk General Manager, pegawainya, dan pembeli. Kita langsung lihat ke Androidnya. Di sini kita untuk Careknya ada account dan produk. Kita akan mencoba mengambil dulu data-data dari Careknya dan ditampilkan ke dalam device Android. Nah, di sini kami telah membuat 3 buah project, yaitu minimarket untuk si pembeli, minimarket untuk pegawai, dan minimarket untuk manajer. Yang pertama, kita akan mencoba menjalankan aplikasi minimart untuk pegawai, yaitu employee. Sini ada 3, customer, employee, dan manager. Pertama kita jalankan untuk yang pegawai dulu. Ini versi Android yang kami buat, itu minimarket untuk versi pegawai. Pertama, menampilkan spy screen untuk loading apakah si user tersebut telah online atau belum. Masih ada loading. Karena kami sudah online, kita coba logout terlebih dahulu. Kita logout. Coba back lagi. Nah, di sini yang Carek ada 2, yaitu mengenai account dan produk. Berarti untuk yang versi Androidnya ada 2 juga, yaitu mengenai API mengenai account dan juga produk. Kita coba jalankan lagi. Ini untuk aplikasi Android yang pegawainya. Nah, di sini tampilan loginnya. Jadi si pegawai harus login dulu, yaitu menginputkan username dan passwordnya. Di sini untuk list akun yang bisa login yaitu ada admin standar dan guest. Kita coba login dengan guest. Nah, sebelum kita login, kita pastikan dulu kita setting dari aplikasi Android ini URL-nya dari servernya, dikarenakan kita akan mencoba meremote servernya dengan menggunakan API. Jadi kita harus mengetahui alamat IP dari server. Nah, di sini kita mengetikkan 10.0.22 karena 10.0.22 tersebut merupakan localhost dari komputer kita ini, tapi di Android mengenalinya dengan IP 10.0.22. Kita oke. Kita back lagi. Kita inputkan username dan passwordnya. Username guys dan guys. Lalu kita login. Dia akan mencoba proses ini. Apabila berhasil, dia akan masuk. Di sini dikarenakan passwordnya guys dan guys, maka dia bisa masuk. Misalkan kita inputkan password yang salah, kita coba. Misalkan kita passwordnya guys, username ini kita guys, dan passwordnya kita coba tes 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba login apakah dia berhasil login atau tidak.
Oke, login failed berarti passwordnya tidak sesuai. Coba login lagi. Nah, di sini ini merupakan tampilan home sama seperti yang ada di CRX. Tampilan home menginformasikan tentang account yang login. Kita lihat account yang login, guys. Bisa didapat di sini mengenai informasinya. Dia berada di kota Sydney, Australia. Kemudian dia kerjaan guest CRX. Kita samakan datanya, sama kan? Dikarenakan Android mengambil API dari CRX tersebut. Di sini kita ada beberapa menu seperti home, account, activity, product, sales, depot, dan dokumen. Ini merupakan menu yang tadinya berada di OpenCRX di sini, yang dimana telah kami hilangkan untuk versi web. Nah, di sini kita akan coba melihat fitur account dulu. Kita coba lihat di server. Untuk di account ada siapa saja. Nah, di sini ada dua, yaitu ada guest dan admin standar untuk accountnya. Kita coba lihat bandingkan untuk versi Androidnya. Kita coba klik di account. Dia akan merequest ke URL API. Nah, di sini langsung tampil guest dan admin standar. Bisa dilihat sama hasilnya. Ini merupakan tampilannya, informasinya, dan ini belum kita parsing karena berbentuk vcard. Di sini ada informasi kotanya, kerjaannya, UID-nya. Kemudian kita coba ke di server, ada menu produk. Di sini ada satu buah produk yaitu mie sedap soto. Kita coba lihat back lagi. Kita pindah ke produk. Nah, mie sedap soto. Kita lihat ini deskripsinya, mie sedap rasa soto dengan tambahan jeruk nipis. Kita coba lihat mie sedap soto. Deskripsinya mie sedap rasa soto dengan tambahan jeruk nipis. Kita buat produk baru. Kita coba apakah datanya bisa di-retrieve oleh Android. Di sini masih ada tetap satu mie sedap soto. Kita tambahkan di servernya. Misalkan ini sedap goreng. Deskripsinya mie sedap goreng juga. Kemudian detail deskripsinya mie sedap goreng dengan tambahan kriuk. Kita daftarkan produk Android. Kemudian dia aktif mulai tanggal berapa? Tanggal 21 sekarang. Untuk sampai di bulan depan. Terus minimum quantity-nya, maksimum quantity. Ada gangguan. Di sini kita set quantity. Ada default quantity. Kemudian kita save di new. Nah, untuk produk kita lihat jumlahnya telah bertambah jadi 2. Nah, untuk versi Androidnya masih 1. Kita coba refresh apakah datanya berhasil diambil. Nah, dia bertambah mie sedap soto dan mie sedap goreng juga. Ini untuk aplikasi versi pegawainya. Kita coba ke aplikasi Android untuk customer-nya. Kita coba lihat di minimarket dan username dan password. Kita coba inputkan
username. Di sini sistem yang telah dibuat oleh angkatan sebelumnya, batch 6. Kita lihat untuk login, kita lihat dari tabel user, kita masukkan username-nya, lalu kita masukkan passwordnya. Ini merupakan password yang telah dienkripsi, tapi untuk jenis enkripsinya kami tidak tahu menggunakan apa. Kita coba login. Nah, ini merupakan fitur kasir yang dimana untuk melakukan proses transaksi setelah si customer selesai untuk memilih produk dan siap untuk membayar. Di sini kasir menginputkan barcode-nya. Di sini kami telah membuat API untuk dipakai oleh Android si pembeli. Ini kita buat API di sini api/goods.php yang dimana nanti kembaliannya berbentuk JSON. Ini hasilnya dari produk yang didapatkan. Jumlah produknya bentuknya JSON mulai dari nomornya, terus barcode, produk, dan kategori dari produk tersebut. Kita coba masukkan untuk jenis barcode ini. Kita scan. Ternyata masih ada error untuk sistem yang telah dibuat oleh kita sebelumnya. Di sini bisa dilihat namanya Nestle 600, ini 1, harganya 2200. Kemudian kita coba lihat untuk versi si customernya. Untuk yang versi Android, kita buka. Di sini ada minimarket untuk customer. Kita coba klik. Ini bukan tampilan splash screen untuk customer, sama seperti untuk WoW. Nah, ini dikarenakan sudah login, kita coba logout terlebih dahulu. Kita coba untuk browse Chrome. Kita coba ada dua di sini, kita bisa register dan juga login. Untuk register, kita harus menginputkan nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon, email, dan alamat. Baru kita register. Dan di sini kita login. Hasilnya kita menggunakan browse Chrome. Login. Di sini tampilan menu untuk si pembeli, ada menu profil juga, profil dari user yang login, user yang password, lalu passwordnya tidak ditampilkan. Di sini ada produk, kita bisa melihat list produk, kemudian kita dapat melakukan transaksi. Apabila kita baru login, kita lihat dia akan mengeluarkan warning karena kita haruskan untuk melakukan transaksi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kita coba lihat di produk. Nah, di produk ini kita mengambil dari API juga yang telah kita buat. Di sini kita loading terlebih dahulu untuk mengambil datanya. Nah, kita parsing datanya akan tampil seperti berikut. Kita coba lihat API-nya. API goods.php. Yang pertama itu akan menampilkan produk dengan nama mono, kemudian yang kedua Sunsil, Pepsodent, Head and Shoulder, Pepsodent, Pop,
bendera, ident, dan seterusnya. Kita coba bandingkan mono, stansil, capsodent, event solder, capsodent, pop, bendera, ident, sampai seterusnya untuk produk. Untuk memilih produknya kita tinggal mengklik di ikonnya, kita coba klik. Nah, di sini ketika kita memulai transaksi kita tidak bisa karena kita harus melakukan start transaksi apabila ikon tersebut diklik, karena kita belum memulai transaksinya. Untuk memulai transaksi kita harus mengklik ikon berikut untuk memulainya. Akan keluar dialog apakah kita akan memulai transaksi, kita yes. Nah, transaksi kita telah direkam, kita coba mulai. Kita juga bisa melihat hasil dari yang kita belanja di chart tersebut. Di sini masih kosong, kita tidak mengambil barang apapun. Kita coba memilih satu barang, misalkan kita beli Nestle 600. Nestle 600 telah ditambahkan ke dalam keranjang kita. Kita coba lihat Nestle 600 satu buah. Apabila ingin kita menambahkan kuantitinya lagi, kita tinggal klik ikonnya lagi, kuantitinya bertambah 2. Kita lihat, nah kuantitinya sudah bertambah 2. Di sini tampil barcode-nya, namanya, dan kuantitinya. Apabila ingin kita menyelesaikan transaksi, kita tinggal klik ikon yang bergambar dolar ini. Apakah kita untuk mengakhiri transaksi dan membayar goods, kita klik cash, maka transaksi akan beres. Di sini ternyata masih ada yang salah, kita coba lihat errornya. Di sini ada error karena sepertinya ada array next of bond. Kita coba jalankan lagi ulang. Kita lihat keranjangnya masih ada 2. Kita coba kembali dulu, kita coba logo terlebih dahulu. Sepertinya ada kesalahan. Coba login kembali. Login lagi. Kita lihat keranjangnya masih kosong. Kita mulai transaksi. Kita beli produk. Oke, kita harus mulai dulu sebelum kita dapat memilih produk. Kita mulai dulu. Nah, setelah sudah ditambahkan ke dalam keranjang, kita langsung bayar. Kita bayar.
Oke, payment done. Berarti transaksi telah selesai. Untuk pengerjaan sampai saat ini kami baru mengerjakan hal tersebut. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.